Hi everyone, I'm Johanna and I'm a second year senior high school student. Welcome back again to my YouTube channel. So, today's video aku bakal bahas mengenai pengalaman berharga di kehidupan aku yang mempengaruhi aku hingga saat ini. But anyway, thank you so much teman-teman untuk respon positif dari video aku sebelumnya. Semoga video kali ini juga aku bisa memberikan manfaat buat teman-teman. And without any further ado, let's get started. So, aku bakal ceritain dua hal yang menurut aku berdampak, tapi aku akan ceritain dulu dampak yang aku rasain sekarang, lalu gimana sih dulu prosesnya. Hal pertama yang cukup berdampak buat aku adalah beberapa waktu ini aku cukup berani untuk ngomong bahasa Inggris, dan menurut aku ini jadi satu kekuatan gitu untuk aku. Nah, pengalaman ini aku alamin beberapa waktu lalu, sebetulnya ketika setahun lalu sih, ketika aku mengikuti proses seleksi pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini tuh sebetulnya seleksinya ada cukup banyak, tapi waktu itu aku ada di posisi seleksi bahasa Inggris. Jadi yang mana kita harus wawancara pakai bahasa Inggris. Nah, waktu itu aku inget banget dari semua orang yang ada di situ, kalau nggak salah ada 4 orang. Nah, hanya 2 orang ini yang aktif tanya-tanya ke aku. Yang satunya ini native, yang satunya lagi ini emang yang mother language-nya itu Indonesia gitu. Nah, yang native ini cowok, yang mother language-nya ini cewek, teman-teman. Nah, ketika lagi di wawancara, waktu itu wawancaranya itu bahas tentang esai dan kepribadian yang aku udah sempat tulis. Di situ di sela-sela wawancara, salah satu dari mereka, tepatnya si native-nya ini bilang, "Your English is so really good, and how do you get there?" gitu. Dia tanya kayak gitu, teman-teman. Dan di saat itu, aku belum merasakan bahwa itu adalah satu turning point aku untuk bisa lebih berani ngomong bahasa Inggris. Tapi setelah aku analisis, ini bikin aku lebih berani untuk ngomong bahasa Inggris dan merasa bahwa aku ada progres untuk ngomong bahasa Inggris gitu, dari yang awalnya 0 sampai berani ngomong bahasa Inggris dan native bisa memberikan apresiasi sedemikian. Apalagi kita tahu bahwa orang-orang native itu kalau misalnya memberikan apresiasi emang bener-bener yang tulus dan gak cuman sekadar kamu bagus banget bahasa Inggrisnya, enggak, tapi kan ada kayak perintilan-perintilan omongan lainnya gitu. Akhirnya saat ini mendorong aku untuk lebih berani berbahasa Inggris gitu. Poinnya adalah kalau waktu itu aku nggak ikut seleksi pertukaran pelajar ini, mungkin aku nggak bisa dapat pengalaman dan dapat turning point aku untuk lebih berani ngomong bahasa Inggris. Jadi yang aku mau sampaikan ke teman-teman adalah kita tuh harus aktif cari pengalaman, cari banyak hal baru, karena di setiap hal yang kita lakuin itu bukan cuma selection proses yang sesuai prosedur aja gitu yang kita alami, yang kita pelajari gitu, tapi juga ada banyak hal baru, dan salah satunya adalah hal-hal nggak terduga yang memang alami sama kita gitu, dan itu berdampak besar untuk kita sampai ke hari ini ya. Karena dari ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, itu tuh kayak ada banyak hal yang kita nggak pernah expect terjadi, dan ternyata itu bisa memengaruhi kehidupan kita sampai saat ini. So, aku berharap semoga teman-teman bisa temuin tempat, temuin orang, temuin waktu yang tepat, supaya teman-teman bisa ngerasain turning point untuk ke arah yang lebih baik, ke arah sesuatu yang teman-teman mungkin masih ragu, ke arah sesuatu yang mungkin teman-teman gak menyadari kalau teman-teman punya potensi itu. So, hal yang kedua yang menurut aku cukup berkesan adalah menjadi kritis, analitis, dan punya ketertarikan terhadap isu tertentu di masa remaja ini adalah hal yang sangat-sangat baik. Nah, teman-teman, jadi di kehidupan aku selama sekolah, tepatnya dari kelas 10 sampai kelas 11 ini, ada banyak tugas yang benar-benar melatih aku untuk lebih analitis dan kritis. Bahkan aku dituntut untuk harus research, dan aku tipe orang yang ketika research itu harus buka hampir seluruh website yang ada di Google, dan aku suka banget baca jurnal-jurnal yang ditulis sama mahasiswa-mahasiswa. Nah, karena aku banyak informasinya nih, sumber wawasannya ini banyak, aku merasa bahwa jawaban yang aku tuangkan dari tugas yang diberikan ini lebih kompleks, lebih berbobot, dan lebih padat gitu rasanya. Nah, selain itu, aku tuh di sekolah juga cukup aktif ikut kegiatan yang berbau public speaking gitu. Sampai suatu ketika aku pernah jadi host gitu, dan ada satu guru yang juga sama memberikan tugas yang bikin aku harus kritis dan analitis ini, hadir sebagai salah satu penonton, dan beliau akhirnya menyadari dan tahu bahwa aku punya fokus di isu kesehatan mental. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu guru ini memutuskan untuk resign dari sekolah, dan saat itu aku merasa sangat sedih ya teman-teman, karena she is the best teacher yang ngajarin tentang life lesson. Buat aku, dia guru terbaik gitu. Sampai waktu itu kebetulan aku PTMT dan ketemu dia secara langsung, dan saat itu udah mau ganti pelajaran. Nah, ketika udah mau ganti pelajaran, aku tiba-tiba dipanggil keluar. Dia teriak dari jauh dari depan pintu kelas, dia bilang, "Yohana, ikut ibu keluar sebentar." Akhirnya di situ beliau tiba-tiba bilang kayak gini,
Yohana, kita tahu setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Kemampuan akademik itu bagus, kemampuan non-akademik pun demikian. Tapi kemampuan non-akademik juga harus ditunjang dengan kemampuan akademik. Tapi sometimes kemampuan non-akademik ini lebih menjanjikan di masa yang akan datang. Lalu beliau bilang lagi, coba kamu sering-sering lihat videonya Mary Riana dari pengalaman hidup dia dan sampai menjadi motivator saat ini. Setelah itu dia cuma bilang kayak gitu, terus dia bilang hanya sukses selalu ya untuk belajarnya, Tuhan memberkati. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Itu kurang lebihnya kayak gitu, tapi yang menjadi poinnya adalah aku senang karena menjadi analitis dan kritis itu ternyata ada loh orang yang notice gitu. Nggak banyak remaja saat ini yang punya ketertarikan, punya pandangan yang cukup terbuka akan beberapa isu di lingkungan sekitar kita gitu. Karena ketertarikan aku akan beberapa isu di lingkungan sekitar itu tuh ternyata menjadikan dia punya pandangan yang berbeda sama aku. Dan aku bersyukur ternyata guru ini memang adalah guru yang ini ya teman-teman, guru yang sangat menghargai siswa, sangat open minded gitu. Poinnya adalah sometimes kita perlu cari, sekali lagi kita perlu cari orang, cari tempat, cari suasana, cari waktu gitu ya, yang bisa menghargai keberadaan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita aneh ya dengan kita yang saat ini. Misalnya kita aneh karena kita merasa terlalu banyak nulis artikel tentang sex education, atau misal tentang krisis pendidikan atau krisis pangan. Itu kadang-kadang kita merasa kayak hal-hal kayak gini tuh terlalu aneh untuk dipelajari, untuk difokuskan sama anak-anak remaja kayak kita gini. Tapi ternyata ada loh, kalau kita nemuin orang yang tepat, ada loh orang yang menotis hal ini, ada loh orang yang memberikan apresiasi, menghargai keberadaan kita, bahkan mereka juga tertarik gitu dengan hal ini. Berharapnya adalah semoga teman-teman juga bisa balik lagi nih, aktif, cari gitu ya, hal-hal yang teman-teman fokuskan, hal yang teman-teman penting untuk ketahui, hal yang teman-teman pengen ketahui lebih dalam, dan berikan analisis terhadap apa yang teman-teman dapatkan gitu. Karena cepat atau lambat, apa yang kita perbuat ini akan dilihat oleh orang lain dan secara tidak langsung itu akan berdampak oleh orang lain. Karena Kak Andika, CEO Sejata Cinta pernah bilang, apapun yang kita kerjakan hari ini, siapapun yang kita kenal hari ini, cepat atau lambat itu akan berguna bagi kehidupan kita. So guys, maybe itu untuk video hari ini. Aku hanya cerita tentang 2 pengalaman aku yang cukup bermakna. And sebetulnya ada satu lagi cerita nih tentang menjadi analitis dan kritis, tapi itu malah menjadi satu kekurangan juga buat aku. Kalau teman-teman penasaran, boleh komen di bawah mengenai video itu. Nanti aku akan coba buat videonya. So, mungkin itu aja untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. And see you guys di video-video selanjutnya. Dadah!